Two wrongs doesn't make it right, ngerti gak? Oh, Jadi oke. maling kan salah nih. Iya. Tapi kan? bukan berarti orang salah bisa kita pukul dong. Oh. Nah dia ini baru streaming 4 bulan. Tahu-tahu dia ngumumin aku hiatus. Gak ada ngasih kabar, gak ada ngasih apa-apa. Terus dia cabut kembali ke OSI lamanya dia. Terus dia mengumumkan hal yang sama. Bahwa gue adalah VTuber ini. Iya. Di CV. Di CV. Di NDA-nya bilang apa? Nah aku kurang tahu NDA-nya bilang apa. Karena aku nggak pegang. Ya kali aku pegang. Kalau nggak ada megang kan questionable gak sih? Iya. Dan kalaupun misalnya aku pegang, aku nggak akan ngomong ke kalian. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Akil Waterson 2. Yeay. Gil, drama apa yang lo buat? Lagi-lagi. Enggak, tapi aku akan membawa sesuatu yang secara administratif, koheren dan Bisnis. bisnis. Manajemen dan Ini ya bisnis. manajemen dan bisnis. Apa? Terus atau ngomongin VTuber gitu kan? Enggak dong. Itu nanti aja, itu di Akil Waterson 1. Jadi suatu hari ada satu agensi. VTuber lagi. Ya cuma itu yang ada dalam kepala aku sih. Agensi. Yaudah. Oke. Karena kalau kau nanya sumber-sumberku ya orang industri juga. Dan beberapa di antara mereka bingung makanya nanya ke aku. Iya, dan gak Oh. semuanya bisa diungkapkan di Waterson 1. Betul. Iya. Waterson 2 bisa tapi gak boleh sebut nama. Iya. Buat Buat belajar. belajar soalnya. Apa masalahnya? Jadi suatu hari ada agensi, dia dari luar negeri. Basically agensi ini itu kayak melanggar beberapa term dari talentnya. Kayak misalnya, Agensi yang langgar nih. Oke. iya, jadi agensinya itu let's say ini bukan actual kejadian BTW. Dia ini beberapa lama nggak ngebayar talentnya. Wow. Karena kan agensi itu kan ada ini ya, ada kepala agensi terus ada cabangnya Iya, gitu kan. iya. Nah, duit dari kepala itu nggak turun ke cabang. Waduh. Nah, jadi mau nggak mau, tapi namanya IP orang gitu kan. Jadi ya mau nggak mau nggak bisa dibayar nih si talentnya. Waduh. Nah, tapi kan ada kontrak tuh. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama, sebelum ke pertanyaannya, dan perjanjiannya adalah kalau misalnya kalian talent nih tetap mau pakai akunnya, pakai karakternya, silahkan. Tapi semua pendapatan, semua apa kalian yang pegang sendiri, karena kami lagi nggak bisa ngegaji. Karena duit dari atas belum turun, kurang lebih kayak begitu. Oke. Jadi ada sebuah kantor VTuber harusnya gajian tiba-tiba nggak bisa gajian. Sebagai kompensasinya Semua revenue yang datang masuk ke kampung buat talent sebagai gantinya. sebagai gantinya. Oke, terus? Karena sebelumnya mereka memberlakukan cut. Oke, terus Sekarang katanya hilang. ya intinya review sharingnya Iya. dipindahkan. Dan karena ada sedikit, kan tadi tuh udah melanggar kontrak ya jatuhnya ya. Iya. Dan akhirnya beberapa di antara mereka sekarang pada cabut gitu. Dan salah satu karena satu ini udah melanggar gitu kan. Tiba-tiba ada satu orang yang reveal, "Hey, aku aslinya ini loh," gitu. Jadi dia tiba-tiba ngaku akulah di balik VTuber ini. Iya. Tapi masih terikat udah cabut, udah nggak Ya kontrak maksudnya berarti? kontraknya Udah sih masih graduate? ada. Mereka, Damn. aku kurang tahu ya mereka dijadwalkan graduate kapan, tapi kayaknya tahun ini deh. Oke. By the way itu Gitu. istilah yang paling menarik buat kepala gue, unik banget tau gak sih? Apa graduate? Dipecat tapi graduate gitu ya sih, kayak apa Oh. bedanya? Kalau iya. nih jadi sebenarnya ada dua, ada di terminate sama graduate. Kalau graduate itu lepasnya baik-baik. Iya. Kalau Oh. terminate Itu dipecat. di-kick. Nah, Kalau layoff apa? kalau layoff ya dipecat. Dipecat. Jatuhnya. Kalau terminate kan kesannya kayak Emang salahnya di talent. emang salah gitu loh. Makanya terminate. Kalau graduate, Kalau graduate lepasnya Kontraknya habis. baik-baik, Kontrak habis. kontrak habis. Kalau Layoff kan ya Ditendang. berarti udah kayak udah selesai gitu. enggak, Biarkan. layoff tuh kadang-kadang kontrak belum habis loh. Bener. Ya itu bener juga sih. Tapi ya Jatuhnya apa tuh? Graduate apa terminate? ya tergantung dia mau terminate apa graduate sih. Tapi biasanya kata yang akan Terminate. dipakai graduate. Karena terminate tuh kata kasar gitu ya kalau di- Iya, ibarat kata tuh kayak gitu. Meskipun terminate sebenarnya nggak kasar-kasar amat sih. Cuma kayak Di- kesannya termnya tuh jelek. negatif. iya, Oh, oke. gitu. Bolehkah dia tiba-tiba datang ke publik dan ngomong, "Aku aslinya ini," gitu. Nah, disclaimer dulu, saya bukan orang hukum. Jadi silakan konsultasinya ke Pram. Pram. Karena dia lawyer corporate Tapi lawyer. dari segi perusahaan yang menurut gua kalau misalnya sampai nggak bayar itu sebenarnya udah satu kesalahan tuh. Bener. Suatu tetot gitu loh. Ya gua juga sebagai owner merasakan itu juga momen berat sih karena ya struggling duit dan lain-lain. Itu nyata gitu ya. Gue bukan meniadakan struggle itu nggak ada. Setiap perusahaan ada struggle keuangan itu pasti ada dan bukan kayak
mau gua untuk itu terjadi. Apalagi itu kalau cabang-cabangan ya inilah duitnya keturun Nah, nih. duit dari atas kagak turun gitu. Itu agak ribet lagi tuh kalau korporat etiketnya tuh kayak gimana ini mau ngadu ya segala macam. Lu mau lebih pro ke anak-anak talent lu apa pro ke atas dan lain-lain. Tapi atasnya juga lepas tangan dan lain-lain. Wah itu bisa panjang lagi tuh kalau didetailkan. Tapi yang pertama adalah menurut gua kalau misalnya balik ke situ, apakah itu boleh tiba-tiba si VTubernya ngasih tahu dia itu nggak boleh. Kalau kontraknya bilang nggak boleh. Nah itu dia karena sebelum-sebelumnya ada kasus di mana kan anggaplah orang yang ngaku ini dari generasi 2 lah let's say atau generasi 3 gitu kan. Nah di generasi awal mereka itu waktu si talent graduate diumumkan nih, oh dia itu aslinya ini loh gitu. Kalian kalau mau support dia, support ini juga gitu. Karena sekarang dia menjadi ini gitu. Again balik ke kontraknya apa sih itu di NDA-nya bilang apa? Nah aku kurang tahu NDA-nya bilang apa. Karena aku nggak pegang. Iya, pasti Ya lah, kali kita nggak aku mungkin pegang. Kalau Iya. yang megang kan questionable gak sih? Iya. Kayak kok lu bisa pegang Dan gitu. kalaupun misalnya aku pegang, aku nggak akan ngomong ke kalian karena Iya. aku ya gila kali. Iya. Itu rahasia yang gak boleh disebar. Tapi berarti ini fans yang marah sekarang di internet. Kan lu harusnya gak boleh ngaku gitu. Bukan cuma itu, fans itu marahnya karena banyak hal. Tapi itu salah satunya. Tapi itu salah satunya. Oke, jadi menurut gua fans yang marah menurut gua itu suka-suka kalian mau marah apa enggak. Betul. Tapi semuanya balik ke NDA dan kontrak. Nah ini juga banyak yang suka, gue juga bisa salah ya, tapi menurut gue tuh banyak yang nggak ngerti NDA itu apa, kontrak itu apa. NDA itu biasanya keluar sebelum kontrak. NDA itu fungsinya adalah kontrak di awal kontrak sebenarnya. Iya. Correct me if I'm wrong ya, tapi NDA itu non-disclosure agreement gini. Kasarnya gini ya, biar teman-teman biar tahu ya. Sama kita bikin kontrak, itu tuh biasanya kita sharing rahasia perusahaan. Iya, iya, benar. Ngerti nggak? Iya, Kayak ngerti. ini apa, rahasia dapur kita apa, kita dapat berapa, kita kenalannya siapa, ini dapat duitnya dari mana dan segala macam. Itu adalah rahasia perusahaan yang calon partner kita atau calon talent kita atau calon karyawan kita itu bakal mengetahui untuk jadi pertimbangan dia mau masuk apa enggak. Gitu. Nah biasanya sebelum itu terjadi kita keluarin NDA. Tujuannya apa? Biar walaupun kita nantinya nggak jadi, Dia tetap shut the gitu loh. Karena itu Oh, rahasia begitu. perusahaan. Iya. Gitu loh fungsi NDA sebenarnya. Iya. Jadi Iya kalau misalnya dia nggak jadi, kamu diam, kamu tidak bisa menginikan kita iya, gitu. Lek-lekan gitu. Jadi kayak misalnya kasarnya gini, gue punya VTuber lah gitu. Di belakang VTuber itu adalah Ocha dan Raven gitu kan. Mungkin salah satu poin yang bikin Akil bakal jual adalah sebenarnya Ocha sama Raven loh. Gue boleh kasih tahu ke itu ke lu. Tapi biar sebelum gue kasih tahu ke itu ke lu ada NDA nih untuk gak boleh ngasih Gak boleh tahu. kasih tahu ke orang lain. Oke. Kasarnya gitu, itu Iya, kasarnya. iya, Itu iya, kasarnya iya. contohnya kayak gitu. NDA itu kayak gitu teman-teman. Nah habis itu baru ketika itu barulah kontrak kerjasama. Gitu. Nah Iya. jadi tergantung kontrak dan NDA-nya bagaimana nih tiap perusahaan. Sama karena dua itu beda kan. Nah. Beda tapi Biasanya nyatu. kadang digabung juga, bisa digabung juga, tapi lagi-lagi setiap perusahaan dan tiap kerjasama tiap perusahaan juga beda-beda. Iya. Tiap talent bisa beda-beda NDA-nya. Betul. Jadi kita nggak bisa tahu tuh jawabannya sampai ya somehow NDA itu dipublikkan atau gimana gue nggak ngerti lah. Yang itu sangat jarang sekali terjadi ya. Ada Iya. ininya nggak sih? Waktunya nggak sih? Nah kalau ngomongin waktu ada. Tapi ini agak ribet lagi nih. Nah ini orang hukum yang harusnya ngobrol nih. Itu Anjir, NDA seumur hidup. ada. Bisa. Buset. Correct me if I'm wrong. Tapi gini, lagi-lagi balik ke peraturan tiap negara dan daerah ya. Oh Dan gila. mau pakai otoritas yang mana? Judicial yang mana? Wow. Correct me if I'm wrong. Jikalau perusahaan itu mendaftarkan IP-nya sebagai rahasia perusahaan, maka seumur hidup juga orang di balik IP itu nggak bisa bilang. Nggak boleh bilang dia siapa. Nggak Oh boleh. shish. Karena itu tercatatnya sebagai somehow ini quote and quote Dia rahasia. resep sih. rahasianya perusahaan daftarnya di intellectual property Gila. kayak kasarnya kayak resep Coca-Cola gitu. Walaupun katanya resep Coca-Cola nggak pernah Nggak ada daftarin ya. nggak ada gitu loh. IP-nya, iya. Atau resep Krabby Patty lah gitu. Iya, 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 Krabby paham. Patty. Ya mau lu Oh, sampai gitu. mau lu sampai selesai kerja di Krabby Patty ya lu nggak boleh share resep Krabby Patty. Iya. Nah, tapi lagi balik ke negara, apakah negara-negara beberapa negara di hukum-hukum di negara-negara tersebut mengakui hal tersebut? Aku kurang tahu ya itu agensi mana ya. Soalnya di negara mana This guy, gitu. this guy. Nah This itu guy. Negara mana? jadi ketika ngomongin seumur hidup sangat bisa jadi sangat kapitalistik sangat. 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 Bener itu kapitalistik parah sih. Tapi ya kenyataannya itu memungkinkan dan dari segi perusahaan gue bisa mengerti kenapa hal itu dapat sekali dimungkinkan. Mengerti bukan memaklumi.
Mengerti tapi tidak memaklumi. Oke. Maksudnya gini, gue adalah orang yang menurut gue apa ya? Mungkin karena rahasia perusahaan gue belum gede kali ya. Iya kita sih. kita masih perusahaan kecil ya. Jadi gue nggak Iya. tahu Ya, kita kecil banget sih. Kita di bawah UMKM sih. Iya, Mikro, kita UMKM mikro. sih. Di bawah Kecil mikro apa banget sih sih. nano ya? Nano ya. Underground. Gak, poin gue adalah gue mengerti tapi gue tidak memaklumi karena bukan berarti gue anti sama hal tersebut, tapi mungkin karena gue belum relate sebahaya apa sih ketika rahasia perusahaan gue diketahui orang. Orang-orang. Tentu rahasia perusahaan gue ketahui orang ada bahaya-bahayanya. Betul. Pasti. Cuman gue nggak tahu sebahayanya levelnya sama apa enggak dengan perusahaan-perusahaan besar. Sesimpel orang-orang jadi tahu VTuber di balik ini siapa atau siapa yang bikin ini apa ya mungkin ini udah pernah tahu juga ini di industri entertainment ada ghost-ghostan ya kan, ghost produce, ghost Iya, writer, ghostwriter. Oh dan iya, lain-lain. Itu kan juga jadi rahasia-rahasiaan itu. Nah, itu gue masih belum bisa dengan sangat jelas dan mengerti seberbahaya apa ketika itu bocor, tapi sangat gua pahami kenapa itu diperlukan di tiap perusahaan. Gitu. Tapi argumennya tuh orang-orang kayak gini bang. Apa? Lah dia duluan yang melanggar hak gua. Gua belum digaji nih sampai sekarang. Nah, Turong udah Bo- right. Aku aku setuju itu. Aku mau ngomong kayak gitu, cuma aku nggak ketemu bahasanya. Turong udah make it right. Nah, bener. Jadi dua hal yang salah tidak membuat satu hal jadi Satu lebih hal- baik atau benar. Iya. Kan dua-duanya sama-sama salah. Jadi gini, kayak aduh ini harusnya Pram nih yang kesini nih. Jadi gini, kalau misalnya ada maling digebugin, Iya. boleh nggak? Well, enggak sih. Tergantung enggak ada yang lihat atau enggak. Boleh. Enggak. Gak boleh dong. Gak boleh. Oh nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh coba? Kan itu HAM, pelanggaran HAM. Ya, itu Ada benernya. Iya, tapi Turong doesn't make it right, ngerti gak? Oh Jadi oke. maling kan salah nih. Iya. Iya Tapi kan? bukan berarti orang salah bisa kita pukul dong. Oh. Iya. Iya. Walaupun gue mengerti ya keresahan masyarakat kenapa maling sampai dipukul. Gue paham keresahannya, tapi secara hukum jelas tidak ada yang melegalkan Mukulin maling. Kekerasan. pada Manusia. Maksudnya ya mukulin maling yang udah ketangkep Iya, dan lain-lain iya. gitu loh. Maksudnya banyak banget nggak ada hukum yang bilang lakuin itu gitu loh. Iya. Ya gue ngerti ada beda lagi ya kalau kita ngomongin bela diri. Iya. Karena dibegal dan lain-lain itu lain lagi. Tapi dia itu turun sama kirat. Hanya karena dia tidak bisa bayar utang, bukan berarti lu bisa bocorin rahasia perusahaan. Kalau emang di NDA-nya nggak boleh ya. Dan ini menurut gue emang udah kacau balau sih. Kalau misalnya perusahaan ini tidak bisa gaji, nah ini bahaya nih sebenarnya. Kalian jangan tiba-tiba langsung mengiyakan kompensasinya tanpa hitam di atas putih lagi. Iya. Gitu loh, harus jelas nih batas-batasannya apa dan lain-lainnya apa. Jadi itu jangan pernah mau, makanya kalau misalnya udah perusahaan-perusahaan gede cuma omongan. Sesimpel kayak tadi pembagian review jadi aman kok gitu, mana buktinya? Kan kemarin ngomong, mana kapan gue ngomong? Iya, kan harus Gitu. ada tertulisnya. Itu nggak boleh, itu mesti tertulis jelas, ketahui kedua belah pihak, hitam di atas putih. Itu pun masih bisa diributin. Iya, apalagi cuma kayak omongan ini. Iya bener Iya, banget. kalau coba omongan sih bahaya. Iya, omongan. Nah, jadi bukan berarti ketika ada suatu kewajiban dari salah satu pihak tidak terpenuhi, pihak lainnya bisa langsung melanggar kewajiban-kewajiban Kewajiban yang lain. Lebih tepatnya kontrak ini lagi bermasalah ya diselesaikan. Tentu dengan cara-cara yang lebih etik dan sesuai hukum yang berlaku ya. Iya. Betul. Jadi tidak selamanya kita langsung kayak hanya karena orang nggak bisa gaji, ya udah kita langsung refill, nggak gitu. Oh. Nggak gitu. Tapi tetap bukan berarti gue bilang maklumin lah nggak bisa gaji perusahaan lagi miskin, nggak bisa. Tetap. nggak bisa. Tetap salah, Tetap salah. Itu resiko dalam membuat perusahaan. Iya. Kalau misalnya Betul, dia iya. nggak mau terima resiko dalam membuat perusahaan, ya semua orang bisa jadi kaya Iya. dan Iya. mengeksploitasi orang. Ya udah jangan bikin perusahaan gitu loh. Betul. But again, bukan berarti kita langsung reveal, oh gue VTuber nih rahasia perusahaan ini karena gak bisa gaji gue. Ya lu bisa aja ngelakuin itu dan mungkin banyak orang yang mensupport lo, tapi secara hukum lo banyak banget celahnya untuk Kasusin balik gitu loh. Dan orang-orang yang tadi yang mendukung dan mensupport lo tidak akan ada artinya dukungannya. Karena di mata hukum itu tidak menjadi sesuatu yang membuat lo kayak dimaklumi and stuff gitu. Hukum tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tapi gue mengerti sekali ya kawan-kawan bagaimana keresahan kalian mengenai hal tersebut. Kenapa kayak ya kan dia udah begini ya, berarti gue begini dong gitu loh. Memang kayak 1 tambah 1 gitu kan. Lu salah 1, gue bagi salah 1 gitu kan. But that's not how law works. Koreksi saya Mas Pram, kalau saya salah. Nah, tapi sebelum kita beralih ke masalah fans nih Bang, karena fans juga menurutku perlu kita bahas lah, karena aku butuh perspektif lain juga. Nah, ini kita sekarang ngomongin CV. Oke. Company aja tuh adalah pokoknya lah CV kayak Kurikulum CV. vitae. Kurikulum Ya itu vitae. ya Portofolio. portofolio atau CV lah atau LinkedIn. Nah, tapi aku yang kuresahkan itu kayak gini. Karena di orang pertama dikasih tahu identitas aslinya si VTuber agensi itu siapa, Yep. dia beranggapan, oh mungkin gua juga boleh nih. Naruh di CV.
Makanya gue sebarin sekarang dan jadikan CV. Bahwa gue adalah VTuber ini. Iya. Di CV. Di CV. Menurut lu gimana, coba gue tes. Salah sih. Karena kan ya itu kata Bang Eno tadi, lihat dulu apa kertas ADN. NDA, ADN apa? NDA. Non competitive agreement, non disclosure agreement. Nah, itu. Kalau apa tadi ADN? ADN. Apa Non agreement disclosure non. Ya, jadi harusnya nggak boleh ya kalau misalkan tertulis di situ. Kamu dilarang menyebarkan ya, gitu. Gitu. No, kalau lu menurut lu boleh apa enggak? Tergantung kalau misalnya boleh, maksudnya nggak ada kesepakatan itu di awal ya. Tulis sih, cuma kayaknya karena gue kan pernah jadi VTuber juga ya. Nah, Terus kayak maksudnya kebetulan nggak ada itu dari NDA? awal, NDA-nya nggak ada. Terus kayak kontraknya juga waktu itu kebetulan tidak jelas juga. Yeah. Jadi gue tulis tapi gue nggak nulis, gue tulis nama agensinya tapi gue nggak nulis karakter gue di situ. Cuma Oh. kayak Nggak- streaming di bawah agensi ini berapa lama gitu sih. Nah, kalau menurut gue kayak gitu boleh sih. Jadi kayak Tapi tergantung juga. private sih, tapi gak terlalu private juga. hah? Apa? Tapi kan karena waktu itu agensi gue agensi kecil yang kebetulan sekarang udah nggak ada, jadi kayak ya udah kan. Cuma kalau misalnya kasusnya agensi ini masih ada, walaupun ditulis kan tetap juga Oh, nggak boleh tergantung ya? NDA-nya juga. Ngomong-ngomong masalah tergantung agensi NDA. ada atau nggak ada, jujur aku sendiri nggak tahu sih. Ini agensi antara ada dan tiada. Yang mana nih, yang Ocha apa yang Diambang. lu? Yang Ini. ku bahas sekarang. Soalnya katanya sih terakhir proyeknya kita hentikan gitu. Kita berhenti, kita nggak lanjut deh gitu. Kayak udah suka lu lah gimana gitu. Ya karena sekali lagi yang dari atas tidak Nurunin tidak nurunin operasional, duit operasional. Nah, tidak Dan mau. ada beberapa hal lah yang nggak dilakukan sama yang di atas gitu. Iya, iya. Jawabannya adalah benar, lagi-lagi semuanya balik ke NDA dan kontrak. Bilangnya kayak gimana? Seperti yang tadi gue udah singgung, di beberapa negara itu bisa untuk bikin sampai seumur hidup nggak boleh ngasih tahu. Iya sih. Dia itu siapa? Nah, kalau di CV, yap, jawabannya adalah bisa jadi nggak boleh juga. Iya, nah itu sumpah aku kasihan banget men sama VTuber kalau kayak gitu. Makanya gue udah bilang VTuber ini dari dulu tuh gue kritik kayak begini, tapi orang-orang tuh pada denial. VTuber itu terlalu riskan. Iya. Maksudnya lu tuh nggak bisa ngelepas gimana ya istilahnya? Kau nggak bisa ngelepas karaktermu itu. Kalau misalnya kau kenapa-kenapa, kau bisa hilang gitu. Iya, maksudnya gini loh, ya ini resiko yang harus dipikirin mereka ya. Lu 5 tahun nih ngabisin hidup lu membangun karakter ini. Walaupun IP-nya punya perusahaan dan lu digaji dan lain-lain. Ya tapi nanti pada saat lu udah selesai, lu CV lu bolong. bolong. Itu. 5 tahun ngapain 5 aja? tahun ngapain Dikira aja? nganggur. Dikira Dan lu gak nganggur. bisa bilang. Kalau lu streaming atau apa? Iya, tapi benar kata Ocha, bisa diakalin dengan mengakali sistemnya. Bukan mengakali sistemnya, tapi emang yang bisa boleh bahwa lu sempat bekerja di sebuah Perusahaan. tergantung NDA ya. Iya. Jadi apakah lu benar-benar juga boleh bilang juga dari perusahaan itu? Atau memang Aku- kalau nggak boleh sama sekali udah bye bye. Bye-bye. Atau ya kalau kadang-kadang bilangnya pernah menjadi seorang VTuber selesai. Terus dalam kurung NDA dalam kurung NDA agreement cannot reveal the identity and the company of the VTuber. Biasa gitu. Bisa. Bisa. Loh, boleh kan lu Ya, aku boleh, VTuber? boleh. Tapi Boleh. Nggak boleh ngasih tahu. Perusahaannya saya tidak tahu, saya tidak boleh kasih tahu. VTuber apa saya tidak boleh kasih tahu by NDA gitu. Tapi Kayak kasih bisa aja perusahaan yang lo play juga ya hak mereka untuk tidak percaya juga. tahu. Iya. Karena nggak ada Maksudnya ya maksudnya Ocha, bener tadi gimana? Sorry. tapi hak dari perusahaan yang lu apply itu juga tapi perusahaan yang lu apply itu juga punya hak untuk tidak percaya. Betul. Nah, Iya. itu gimana tuh caranya tuh? Ya, nggak bisa. Iya, nggak Ya, nggak iya. bisa, Makanya ya, itu emang tadi itu resiko kamu resikonya. jadi seorang VTuber. Makanya dia berhenti jadi VTuber, ku masukkan ke sini kan. Iya, aku coba Diculik, seakan-akan kita culik enggak ya? Enggak. Gua yang bersalah ya. Tapi ya itu it's one thing lah. Sama yang aku agak bingung tuh non competitive agreement. Kau ngerti kan competitive Tahu, agreement? tahu. Nah, non competitive agreement itu buat yang nggak tahu, jadi intinya kau udah kerja nih misal sama Ocha. Misal aku kerja sama Ocha, aku mau cabut. Oh iya Kil, silakan cabut. Tapi kamu tidak boleh membuat usaha yang sama dengan aku dalam waktu sekian tahun gitu. Ya, ada juga. Itu Ya. ada juga. Ada juga. Itu Dan- pasti di F&B tuh. Iya. Bukan cuma di F&B, Banyak. ternyata kayaknya aku juga nggak tahu gimana pastinya. Kayaknya di VTuber juga ada. Ya, lagi-lagi balik ke rahasia perusahaan. Misalnya dia selama ini menggunakan formula-formula apa yang di-share di perusahaan, yang dirasa sama perusahaan, dan tiba-tiba dia ketika cabut dia pakai hal yang sama di perusahaan yang lain, walaupun tidak nge-share secara rahasia, tapi kan secara pola kerja, experience dan lain-lain. Ya memang ini perdebatan juga ya di dunia kerja.
Ya terus gimana dong kalau gitu? Kita nggak bisa pindah kerja dong. Kita terkutuk dong satu perusahaan. Itu ada perdebatannya dan gue setuju banget untuk perdebatan itu dinyalakan sih. Karena emang menurut gue, in a way, sebagai perusahaan gue mengerti kenapa itu nggak mau terjadi ya perusahaan. Tapi sebagai individu yang pernah kerja di perusahaan, gue juga kayak, ya terus gimana dong kalau Iya, gue terus nggak? Gua nganggur dong kalau kayak gitu. Masa gua switch karir dari sosial media strategis dari cleaning service Iya. kan nggak Gas. belok. Oh. Tapi memang ini sih, maksudnya kan kayak memang banyak ya fenomena kayak graduate dari agensi A terus ntar gak lama debut kan. Debut. Redebut lah. redebut. Iya. Reinkarnasi sebutannya. Reinkarnasi ya. Tapi kan kayak yang tahu-tahu aja gitu kan. Iya, YTTA YTA aja. aja, YTLA. Ya itu kan sebenarnya juga jadi kayak sempat jadi perdebatan orang juga kan. Ya terus ngapain graduate gitu. Makanya Kayak tuh bisa ngeliat di ini lagi gitu. bagi orang yang ngurus manajemen perusahaan juga ngeliatnya, Apa? in a way, VTuber ini tuh ya apa ya? Gue bisa mengerti posisi perusahaan juga lah untuk menjaga IP-nya, ngerti gak sih lo? Iya. Tapi emang talent-talentnya juga gue ngerti bahwa mereka tuh gagal dan bandel atau bahkan sampai pengen break the rule gara-gara juga demi diri mereka dan lain-lain. Iya, menyelamatkan diri mereka dari sekoci yang sudah tenggelam gitu. Dan- Karena Ya iya kan, ya tapi again ini adalah resiko yang harusnya teman-teman pikirin gitu loh, bahwa udah banyak nih contoh-contoh kasusnya nih gitu loh. iya, Apakah ini masih jalan hidupmu? Apa enggak? apakah lu rela gitu. Iya. Nah, terus nih Bang, kita bahas masalah fans nih. Jadi let's say VTuber yang tadi ini, anggaplah VTuber tadi. Anggap aja dia baru streaming 4 bulan. Ya. Dalam jangka waktu 1 tahun tuh kan. Ya. Teman-teman yang satu generasi dia mungkin generasi 5 gitu kan. Let's say udah setahun. Nah, dia ini baru streaming 4 bulan. Tahu-tahu dia ngumumin aku hiatus. Nggak ada ngasih kabar, nggak ada ngasih apa-apa. Terus dia cabut kembali ke OC lamanya dia, ke karakter VTuber lamanya dia. Waduh. Nah, terus di saat setelah itu juga dia ngumumkan hal yang sama. Kalau dia adalah pengisi. Kalau dia adalah pengisi suara itu. Fans marahnya. Fans marahnya kayak, "Dih anjir lu pengen pakai Manfaatin. nama agensi doang nih. Lu kagak kesempatan, pernah streaming, iya. kagak pernah apa gitu." Nah, menurutmu ada nggak cara yang lebih aman supaya itu bisa terhindar? Karena sebagai orang yang cukup ya aku masalah komunikasi ya, cuma ini masalah kayaknya bisa dihindari gitu loh. Dengan kalau menurutku pribadi itu tindakan bodoh. Kalau menurutku pribadi itu tindakan dongo dengan cara kayak gitu. Setuju sih. Nah, tapi menurutmu gimana Bang? Kau kan yang lebih paham nih, anaknya industrial banget nih. Industrial aja. Ini interior. Kita makan semua balik ke NDA dan kontrak dan apapun yang di atas hitam dan putih. Dia boleh ngomong itu apa enggak? Iya. Atau apakah dia boleh langsung balik ke channelnya? Yang berikutnya adalah kemarahan fans ini bisa gue pahami, tapi nggak bisa gue maklumin. Kenapa? Karena Oh, kenapa? gue paham. Tapi menurut gue sayang banget mesti gue bilang bahwa itu terjadi di segala tempat. Damn. Hah? Enggak. Iya. Gimana? Orang join sebuah ini buat naikin nama dia terus balik lagi. Orang join sini naikin nama dia terus balik lagi, apa cabut. Kalau aku sih bakal suka ya kalau misal, oh ya nice lah namanya naik, masalah namanya kagak naik. Jahat banget. Parah. Nah, aku emang petty orangnya mah. Tapi menurut gua, ya itu yang terjadi di mana-mana. Ya, dan itu wajar-wajar aja. Maksud gua di industri emang kayak gitu. Maksudnya ya apa yang mau lu apa ya istilahnya lu nggak benarkan, ngerti gak sih? Kayak sekarang udah butuh berapa tahun sampai dibilang itu nggak numpang nama? Nah, itu pertanyaan bagus. Nggak ada kan? Nggak ada yang nggak tahu juga Iya, butuh berapa lama Butuh berapa gitu. bulan, butuh berapa hari gitu loh sampai dibilang Iya. itu nggak numpang naikin nama. Semuanya ya otomatis emang numpang naikin nama. Apa Iya sih? benar. Iya benar. Lu paham. berdua nih join Cleanson dan emang pengen naikin nama, ya emang itu tujuannya. Justru kalau lu nggak naikin nama lu apa sih? Betul. Ngerti nggak lu? Masalahnya dia belum mendapatkan trust dari fans, kayak baru terlalu sebentar. Ada tetap fansnya pasti. Gue mengerti, Heeh. gue mengerti, tapi nggak apa ya? Gue mengerti kemarahan fans, gue tahu kemarahan fans, loyalitas fans kan jadi dipertanyakan kayak lu kok nggak loyal ke grup ini segala macam. Itu dampak resiko yang mesti ditanggung sama orang yang memilih jalur itu, selesai. Ya di grup kita ngomongin K-pop deh. Ya personel kalau ada keluar masuk tiba-tiba solo, Wah itu iya sih di head sih bakal di head. ya Kayak terus dipertanyakan. berapa tahun mesti biar nggak di head? Iya, Tapi ya. kalau 5 tahun kayak atau 7 tahun kayak Blackpink. Enggak, Blackpink juga belum Blackpink keluar. Blackpink belum keluar. Enggak. Tapi bikin solo. Diam-diam keluar itu mah. Ya parah banget dulu tuh nggak ikutan gua. Enggak, tapi kalau K-pop tuh sebenarnya juga ada itu Bang. Kalau keluar grup gitu biasanya memang ada kontrak di mana mereka nggak boleh bahas grup lamanya juga. Ya tapi kan fansnya kan pasti bakal kecewa kan kayak
Wah lu jadi selama ini Iya. ikut agency ini cuman buat Manjat ya. tiba-tiba lu solo kalir. Nah itu kayak case-nya Enhypen kemarin. Oh, Kayak- Evan. Iya. Kenapa itu? Coba ceritain. Iya kan, jadi- survival show kan Ya. dibikin. Cuma kelihatannya Bentar bro, iklan dulu. Kalian tahu nggak sih kalau Clean Sound itu ada membershipnya? Bang Uja, apa sih benefit dari membership Clean Sound? Nah, kalian bisa pakai eksklusif emoji dari Clean Sound. Dan gak cuma itu, kalian juga bisa punya warna yang beda dibanding dengan teman-teman yang tidak membership. Keren banget gak sih? Dan harganya cuma 5.000. Terima kasih semuanya yang udah support Clean Sound sampai hari ini dengan join membership. Sekarang kita balik lagi ke video. aduh kamu aja deh. Udah jadi penanggung. Gue bukan fansnya, nah ini Oh, fansnya. enggak, aku bukan yang fansnya banget, cuma dari Tapi survival. flash kau Enhypen. Iya itu. Kan diserang lagi lah sama fans lu. Iya, pokoknya si Evan ini dari awal survival tuh kayak kelihatan lah dia orang yang terpilih tuh. Cuma yang lainnya tuh Long kayak story short, dia tuh kayak apa ace-nya gitu lah. Iya, kalau di ace-nya. survival show. Nah, terus kemarin dia baru out dari grup dan dia solo Dia gitu. solo. Berapa bulan ya? Dia berapa bulan di Enggak, dalam dia, grup dia, itu? dia di Enhypen berapa Oh, ya? berapa tahun ya? Oh, udah Dari- lama Udah banget. tahun. Udah lama. Itu masih dimarahin ketika solo. Iya. Ya udah. Dia ini sih sebenarnya dia di hate tuh karena tapi sebenarnya yang kena hate lebih ke agensinya sih yang gue lihat waktu itu. Kayak kesannya tuh Agensinya nggak agensinya becus. nyari untung. Oh. Buat narik yang emang serba bisa ini untuk solo terus yang kayak Enhypen-nya jadi kayak ditelantarin gitu. Oh. Ya again kan semuanya. Ini beda. Ini Nah, bukan talentnya yang in a way. dimarahin. Ditambah enggak terus dan ditambah si kan namanya Evan, sekarang kan Evan. Evan. Dulu nama aslinya tuh Hisung. Jadi benar-benar kayak ditarik namanya diganti, penampilannya bahkan Iya. kayak dirombak, Style lagunya style lagunya juga. juga dirombak. Dan kayak nggak boleh affiliate lagi sama Enhypen. Iya, jadi Ya, kayak Tapi dia di hate sama fans gak karena itu? lebih kayak ada yang di hate, tapi yang lebih kena hate itu sebenarnya lebih ke agensinya. Ya, Iya. either way kill. Nggak ada kan batasannya. Berapa tahun untuk dianggap loyal, untuk dianggap nggak ngerugiin talent. Iya, iya, paham. Nggak paham. ada. Itu semua balik ke perspektif fans aja. Ada fans yang menganggap bahwa dia yang cuma numpang nama. Ada fans yang anggap kayak di Korea, ini agensi yang numpang nama talent. Bisa juga. Iya, iya. Dan itu semua udah maksudnya buat gue wajar sebagai orang yang di industri buat gue udah wajar-wajar aja. Tapi memang bener banyak mulut-mulutnya di dalam juga bilang kayak ya anak numpang nih. Ini anak titipan nih. Oh sengaja nih narik dia nih buat naikin nama doang segala macam itu udah pasti jadi omong. Iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Dan menurut gue fans berhak aja untuk menunjukkan kekecewaannya bagaimanapun kalian mau. Tapi semuanya lagi-lagi di atas kertas dan di atas hitamnya itu ada apa itu yang paling penting. Lagian kan dia Kalau gimana ya? ngomongin masalah etika dan moral ya, maksudnya itu. Iya. Jadi balik ke bukan etika moral apa masalah Masalah law-nya. fans dan masalah Iya. etik dan moralnya itu lu tanggung sendiri tuh. Nah, masalah PR-nya nih public relation Iya, ke public penonton gitu loh. Penonton. Iya. Ya itu lagi-lagi Kenapa nggak nunggu kan ini udah diumumkan nih agensi ini akan proyek ini akan bubar gitu. Pada tanggal segini gitu. Nah, tiba-tiba belum waktunya bubar si Anyi ngebubarin duluan gitu. Either dia Makanya orang pada marahnya di situ. Kenapa nggak sabar sih? Kenapa Iya. nggak nunggu yang Malah lain gua, sih gitu. Either dia yang udah mengukur resikonya kalau itu adalah keramaian yang emang dia tunggu atau dia harapkan juga buat naikin nama dia, Iya, masuk akal sih. bisa jadi atau dia sih. emang nggak terlalu mikir aja, Ya, kayak udahlah asbun aja gitu. atau emang sekarang dia udah menyesal gara-gara pilihan dia karena dampaknya bukannya malah menguntungkan dia, malah merugikan dia. Udah itu aja. Iya sih, masuk Either way akal. apakah melanggar kontrak apa enggak aja kalau gue sebagai manajemen, kalau nggak melanggar kontrak ya udah. Tapi biar tidak mendapat tanggapan yang backlash yang gede Nggak dari mungkin. fans gimana? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Itu Iya, udah- kayaknya udah- nggak mungkin deh. Resiko Itu nature entertainment gitu. Iya. Nggak usah ngomongin K-pop, pemain bola aja kalau pindah klub juga. Iya. Iya, ada yang bilang apa? Kacang lupa kulit. Ada yang cuma emang lah kalau ada fans yang ngamuk gitu, maksud gua lah kan dia pinjeman gitu, maksudnya dia Iya. titip, Iya, bukan- Iya. titip. bukan beli dan segala Kayak maksudnya tanggapan di internet itu pasti ada jelek. Ada yang hate pasti Yes. ada. Pasti selalu ada. aja. Pasti Kau yang ada. paling paham Kil. Cuma masalahnya kok talent-talent yang lain gak ada yang nge-hate ya. Gitu. Tapi kok cuma ini doang yang Nah, makanya kenapa aku berpikir kayaknya ini tuh cuma masalah komunikasi dan sebenarnya bisa diperbaiki. Cuma kebetulan yang mau diperbaiki bukan Akil. Jadi ya adalah itu panjang lah. Sebenarnya Oke. kalau naik ke aku ya dia bisa barengan sama yang lain aja. Toh dia dalam posisi hiatus kan. Ya harusnya kalau misalnya dia mau nggak tahu ya apakah ini lagi-lagi secara bisnis dihitung ini adalah Gini- resiko gini yang- loh, Bang, gini resiko loh, yang Bang. terukur apa enggak? Ngerti nggak lo? Iya. Abis ini kemarahan fans balik ke dia sebagai uang apa balik ke dia sebagai penurunan? Iya. Kalau misalnya soalnya ternyata nggak bisa ngasilin duit dari itu, fansnya benar-benar berkurang, benar-benar nggak mau lagi nontonin dia, ya lu berarti bye-bye. salah pilih langkah. Salah pilih Salah, langkah salah lu. perhitungan Salah sih. perhitungan. Kalau misalnya ternyata pada saat dia bikin itu malah jadi rame, malah jadi kasus yang memang besar tapi jadinya
Kayak Kan nggak oh bisa- yaudahlah aku mau tetap stay sama dia lah nggak, maksudnya gitu. secara hukum kan tapi nggak bisa diapa-apain. Bukan Iya. masalah perspektif fans mau suka apa enggak, mau ributin apa enggak segala Iya. macam. Kalau Iya. Indian ternyata fansnya bilang jadi tahu dia, jadi keren, jadi ngikutin, jadi pengen ngikutin masalahnya, jadi pengen ngikutin karakternya yang sengah dan lain-lain, dan Ya, nguntungin, ya big. Bagus. In the end dia yang malah jadi kehilangan fans, ya big loss buat dia. Iya. Salah bilang kan. Salah langkah. Either big ya. loss atau big win. Jadi pertama pasti adalah langgar apa enggak, yang kedua silakan pilih resikonya. Ya bener kalau misalnya mau main paling aman ya nunggu barengan. Nunggu barengan iya. Ini kan gacanya dia. Iya. Mereka bilang either dia gacha atau dia nggak mikir. Atau yang nggak mikir. Yang mana? Iya. Firasatku sih nggak mikir Dia kan nggak lihat mikir, dari ya udah, orang. berarti dia siap terima resikonya. Kalau dia Asbun. makin gak terkenal atau makin dijauhi orang, Iya, iya. makin gak dapat penonton. Ya emang begitulah dunia entertainment. Sebenarnya masalah yang bisa aku bawa cuma itu sih. Aku parah banget ya datang ke sini cuma bawa masalah ya. Enggak apa seru-seru. Laki apa-apa. tersen 2. Iya. Tapi ya menurutku ini tuh cukup menarik untuk dibahas karena kan supaya orang ini nggak membenci secara buta gitu loh. Setidaknya orang yang peduli ya. Dan biar nggak yang di nama internet gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Ya perspektif orang kan musik kita dengar tapi nggak semua yang musik kita iyain. Iya. Juga kan nggak semua yang musik kita dengar. Tapi kalau pendapatku harus didengar sih. Harus. Kadang juga ngaco juga loh. Iya. Kok kira ya Lu juga sih, Bang. kan makanya aku Apa juga tuh? belajar. Apa yang ngaco, Bang? Dia juga anjir. Kenapa? Dia kalau berpendapat terus habis itu kayak salah terus dia salting gitu tapi kayak tetep ngotot anjing. Yang mana? Nge-gaslight supaya tetap benar. Iya, Itu benar, yang Iya kita- kayak salah iya. Enggak, gue tuh Apa? Apa lu tuh? Itu aja ya Bebal. untuk sekarang yang bisa aku bahas. Untuk lengkapnya nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Dan ya udah untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih untuk yang udah nontonin kita. Terima kasih juga para member. Anjay. Dan untuk kita semua Stay clean and sound. Parah lu nggak ikutan lu, yang punya perusahaan juga lu.